Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Terus di sini cowok-cowok di manhwa ini kan bisa dibilang kan agak feminim ya, agak kayak cewek ya. Jadi kelakuannya pun kayak cewek. Mereka berkata, "Wah, Linmo, apa yang Chow katakan padamu? Linmo, kenapa dia ingin menemuimu?" Song Yunshu berkata, "Dia terkesan padamu kemarin. Jadi dia ingin bertemu dan bermain denganmu lagi berdua. Jadi turuti aja dia. Jangan khawatir, dia akan mengajakmu ke Gunung Wuchu minggu ini. Dan aku akan mengajak gadis-gadis lain juga. Jangan bawa siapapun." "Hah? Kau ingin kitanya berdua? Aku ini adalah jabingan yang gak pantas mendapatkanmu. Aku bahkan lebih buruk dari Heian Hui." Dalam hati Linmo, wanita ini, dia pantas ditekan selama ratusan tahun. Dan akhirnya di siang hari, cewek yang rambut biru menghampiri Linmo. "Linmo, Cayutang sedang menunggumu." Tapi pas masuk, "Hah? Di mana dia?" Linmo nggak ada. Dan di jam makan siang, Linmo pergi ke kantin. Orang-orang berbisik, "Wah, si gebuk ini benar-benar tahu cara makan. Iya, kurasa dia ukuran XXXL." Dan dia sampai di tempat makanannya. Linmo berkata, "Pak, tolong makanannya. BTW ini manhwa Cina, tapi dia punya cerita sama background latar gitu kayak Korea ya. Kayak apa, cowok sekolah gitu kan. Cuma beda ini Cina, ada kultivasi-kultivasinya." Lalu Linmo membawa makanannya pergi. Dalam hati Linmo, "Aku tidak terbiasa dengan kebisingan dunia mortal. Di sana, aku rasa tidak ada mortal yang berani menggangguku." Dan di saat yang sama, sekarang kita lihat cewek nih berambut hitam, Han Shin Yi. "Kau sedang sakit dan kalau terus begini, kau akan mokat dalam 3 tahun. Kalau kau ingin hidup, bersatulah denganku. Kau dan aku ditakdirkan mempunyai nama yang sama. Dan jika kau membiarkan aku memasuki tubuh ini, akan kukabulkan semua keinginanmu di masa depan." Oke, berarti di sini pemilik tubuh aslinya lagi dirayu oleh seseorang yang mati reinkarnasi ke tubuh ini. Kurang lebih seperti itu ya. Yang punya tubuh berkata, "Baiklah, nah, kau membuat keputusan yang tepat." Dalam hati orang yang reinkarnasi ini, mulai sekarang 18 tahun kehidupanmu akan menjadi bagian dari kehidupanku juga. Sayang sekali, kalau kebahagiaan dan kesedihan di kehidupanmu adalah setetes air di lautan bagiku. Aku sudah berlatih selama 10.000 tahun, dan aku akhirnya mengalahkan Kaisar Agung. Tapi aku tidak sesenang yang aku kira. Aku merasa sedikit kosong. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah membangkitkan dunia iblis. Enggak, Kaisar itu punya banyak trik. Aku takut dia tidak akan mokat semudah itu. Mungkin dia juga jatuh ke dunia ini. Jadi dia pasti sedang waspada. Tapi ini adalah dunia yang menarik. Karena di sini di background lihat ya, cewek kayak ngebully cowok tuh, cowoknya nangis. Dalam hati si cewek ini, di duniaku yang dulu, gak peduli sekeras apapun aku mencoba, aku gak bisa mendapatkan persetujuan ayahku hanya karena aku perempuan. Para laki-laki membenciku dan ingin memilikiku. Sampai aku memakai evil mask dan menghabisi mereka, membuat mereka takut padaku. Dan di sini laki-laki adalah yang lemah. Dan ini adalah tempat yang tidak buruk, kecuali untuk kurangnya kekuatan spiritual. Dan ini adalah jimat yang menarik laki-laki. Dan pria gemuk ini sudah mengikutiku untuk beberapa saat. Sebagai wanita, aku harus lebih berbelas kasih sekarang. Lalu si cewek, dia berbalik badan. BTW si cewek ini seharusnya ya, dia adalah iblis, lawan dari si Linmo saat di dunia Kaisar Agung atau dunia kultivator. Si iblis berkata, "Jangan mengikutiku, kita gak ada hubungan apa-apa." Hah? Terus si Linmo cuma ngelewatin. Dia berkata, "Kau gak waras ya?" Dalam hati si iblis, "Sebaiknya aku memulihkan kekuatanku dan meninggalkan dunia ini secepat mungkin." Enggak, laki-laki di dunia ini cukup pendiam. Mereka gak bisa mengakuinya sendiri, jadi mereka akan menolakmu dulu. Dia mengatakan itu untuk menghindari malu. Iya, pasti begitu. Dan di sini Linmo naik ke atas, naik tangga. Dalam hati Linmo, kenapa garis ini terus mengikutiku? Dalam hati si iblis, pria gemuk ini juga menuju ke atap. Aku ingin sendiri, jadi aku akan cari ke tempat lain. Enggak. Murid biasa tidak akan datang ke atap. Dan kalaupun iya, mereka datang dengan teman-temannya. Orang-orang di dunia ini tidak hanya rapuh secara fisik, tapi juga secara mental. Ada yang menyerah dengan kehidupannya.
saat mereka sudah tidak tahan. Si gemuk ini gak akan lompat dari gedung kan? Apa urusannya denganku? Tapi perasaan apa ini di dadaku? Mungkin sahabat pemilik tubuh ini juga melompat hingga mokat. Jadi kau ingin aku menyelamatkannya, Han Xin Yi? Ya, karena aku berjanji untuk mengabulkan semua keinginanmu. Jadi hanya kali ini. Oh, jadi benar di sini si Lin Mo berdiri di pinggiran gedung kontrol. Tunggu, aku lupa. Aku nggak punya kekuatan spiritual sekarang. Dalam hati Lin Mo, di sini dingin. Aku akan turun setelah makan. Tiba-tiba, tunggu dulu. Si Lin Mo ditarik. Hei, apa yang kau lakukan? Turun. Dan karena si Lin Mo badannya jauh lebih gede dibanding si iblis, akhirnya si iblis pun ketimpa dan tulang rusuknya 2 patah. Lin Mo berkata, aku lengah sampai tidak menyadari. Hei, apa yang kau lakukan? Akulah yang harus menanyakan itu. Jika kau benar-benar ingin bunuh diri, pergi ke tempat terbengkalai dan jangan membuat masalah. Dalam hati si iblis, tulang rusukku patah. Si gemuk bodoh ini. Dalam hati Lin Mo, apa-apaan dia? Dia kira aku akan melompat dari gedung ini. Morta sangatlah rapuh, terutama laki-laki. Kebalikannya, perempuan adalah yang terkuat di dunia ini. Tapi kenapa mereka nggak bisa bangun setelah terhimpit? Terus di sini Lin Mo mau membantu si iblis. Lin Mo berkata, kau terlalu banyak menghayal. Aku hanya ingin menghirup udara segar. Aku tidak ingin melompat dari gedung. Lagi pula, aku tidak tertarik padamu. Kau pergi dari pandanganku. Jadi kau ingin aku pergi? Dalam hati Lin Mo, dalam 10.000 tahunku, aku bahkan gak pernah berjabat tangan dengan seseorang. Tapi dia malah gak sopan. Wanita di dunia ini sangat sederhana dan spontan saat bersamaan. Tiba-tiba aja mereka menghampirimu diam-diam untuk memelukmu. Dan Lin Mo pun balik ke dalam kelas. Song Yun Chu bertanya, kemana aja kau? Yutang dan yang lainnya mencarimu. Mereka bilang kau gak boleh pergi setelah sekolah. Hei, ini salahmu. Kau harus memperbaikinya. Song Yun Chu merespon, Enggak. Aku akan ikut denganmu sehabis sekolah. Dan kau bisa bermain dengan dia lagi. Dia gak cukup bersenang-senang. Dia gak cukup bersenang-senang kemarin. Jadi biarkan dia senang dan dia tidak akan mengganggumu lagi. Aku tidak akan pergi. Dalam hati Lin Mo, apa aku gak peduli dengan reputasiku? Mustahil untuk membuat perempuan senang, bahkan jika dalam game. Song Yun Chu melanjutkan, kau gak harus jadi Chow Yutang untuk tahu cara bermain. Dia adalah nona dari Yu Group dan tidak ada yang bisa orang seperti kita lakukan. Jadi sebaiknya jangan mengganggunya. Lin Yuan membalas, kaulah yang membawaku banyak masalah. Song Yun Chu melanjutkan, ya aku tidak tahu kalau kau akan lebih kuat daripada ketua dan malah mengalahkan dia terus-menerus. Apa kau tahu itu? Cepat, katakan apa yang kau inginkan. Bahkan jika kau ingin mengencaniku, aku... Lin Mo membalas, aku gak mau. Sudah berakhir, tidak akan ada pertandingan. Dan akhirnya kelas pun selesai ya. Siang hari sekolah selesai. Lin Mo berkata, aku pergi dan jangan lupa soal Gunung Wucu. Lalu saat keluar, tiba-tiba Lin Mo keinget lagi sama cewek yang tadi, si iblis. Dalam hati Lin Mo, ngomong-ngomong, kurasa aku mematahkan tulang rusuk gadis itu. Pasti dia baik-baik aja. Dia baik-baik aja kan? Enggak. Aku lupa kalau tubuh para mortal di sini sangatlah lemah. Kurasa tulang rusuknya patah dengan serangan tadi. Tapi aku tidak dengar ambulans, jadi dia pingsan kan? Wah tidak, kehidupan manusia sangat berharga di dunia ini. Dan jika seseorang mati, aku akan berurusan dengan polisi. Aku akan pergi mengeceknya. Lalu di atas genteng ternyata si iblis masih di sana. Sialan, tubuh mortal sangatlah lemah. Aku nggak bisa berdiri sekarang. Anginnya kuat di sini. Aku kedinginan dan kelaparan. Tapi, sialan. Lebih baik aku mokat daripada meminta bantuan. Aku tidak menyangka ini. Aku nggak terkalahkan. Bahkan sang kaisar hanya bisa membuatku luka parah. Tapi malahan aku jatuh di tangan pria gendut. Lalu Lin Mo pun kembali. Kenapa kau kembali? Apa maumu? Dalam hati Lin Mo, wanita ini nggak bodoh, tapi nggak kusangka dia bahkan tidak meminta bantuan. Di sini Lin Mo memegang badannya ya, mungkin tulangnya. Hei, apa yang kau lakukan? Lin Mo berkata, tulang rusukmu pasti patah. Kau rapuh sekali. Kenapa kau tidak berlatih? Si iblis membalas, aku pasti sudah berlatih. Lebih banyak berlatih dari pria yang bisa mematahkan tulang rusuk perempuan hanya dengan berat badannya. Ini tidak akan terjadi kalau kau lebih kurus. Terus di sini Lin Mo membuka jaketnya. Apa yang kau lakukan? Lin Mo menjawab, anginnya kencang di atap. Pakai ini. Lagi pula aku tidak mengerti kenapa kau peduli kalau kau adalah perempuan. Aku akan panggil ambulans untukmu dan dengan itu kita ampas. Hei, ambil jasmu. Lin Mo berkata, aku tahu kau berpikir aku gendut dan karena itu kau tidak ingin memakainya. Tapi bersabarlah, tubuh manusia sangat rapuh dan saat ambulannya tiba, kau bisa membuangnya jika mau. Dalam hati si iblis, aku gak membenci seseorang hanya karena penampilannya. Aku tidak menyangka pria gendut ini orang yang baik. Dunia ini punya ekspektasi yang besar kepada bagaimana laki-laki seharusnya. Aku gak yakin harus berkata apa, tapi aku pastikan akan membuka lebar mataku. Mortal terobsesi dengan penampilan.
tapi tidak dengan dalamnya. Tapi tetap aneh saat dipikir-pikir. Lalu akhirnya ambulannya pun datang. Hei lihat, ambulannya tiba. Gadis itu gak terlibat pertarungan kan? Dalam hati si iblis, sialan, malu sekali. Aku gak akan lupa soal hal yang terjadi di sini. Dan Linmo pun pulang naik taksi. Sepupunya tiba-tiba datang tuh. Katakan, kenapa Cao Yutang mencarimu hari ini? Apa yang kalian bicarakan? Tapi di sini Linmo hanya diam. Linmo, apa kau bisu? Aku bertanya, kenapa Cao Yutang ingin menemuimu? Aku katakan ini sekali, enyahlah. Dalam hati sepupunya, mata si gendut ini sangat tajam. Sialan, si gendut ini menjadi semakin seram belakangan ini. Dia gak terlihat seperti laki-laki. Sepupu melanjutkan, aku gak berpikir mereka mencarimu untuk bersenang-senang, gendut. Tapi kau mungkin terlibat dalam sebuah masalah. Jadi kalau begitu, jangan libatkan kami dalam masalahmu. Hei, apa kau dengar itu? Akan ku minta ibuku untuk mengusirmu dari rumah. Linmo membalas, rasa gak tahu malumu gak tahu batas. Ini rumahku. Kau membawa ini pada dirimu sendiri. Si sepupunya mau menampar Linmo, tapi Linmo langsung menahannya. Aduh, lepaskan aku. Dalam hati Linmo, orang ini lebih lemah dariku, tapi tetap ingin menamparku. Lemah sekali. Aku merasa malu melakukan ini. Dah sana, pergilah. Sakit. Ayah, cepat kemari. Linmo membuliku. Serigala bermata putih. Bagaimana bisa kau mengintimidasi sepupumu? Akan kuberi pelajaran kau. Dan di sini si Linmo juga dengan mudah menahannya. Si ayahnya berkata, itu salah. Apa yang terjadi padamu? Beraninya kau memegang tanganku. Linmo membalas, biarkan aku memberimu saran. Jangan macam-macam lagi denganku. Kau bocah manja. Sayang, turun kemari. Anakmu dan aku akan dihajar oleh Linmo. Dalam hati Linmo, bocah labu akan diselamatkan oleh neneknya. Sudah cukup. Dalam hati bibi yang ini, Bibi Lin Li. Dalam hati Bibi Lin melihat Linmo, bocah ini sudah berubah. Bibi Lin berkata, gak peduli apa yang terjadi, salahmu karena memukul yang lebih tua. Minta maaf pada paman dan sepupumu. Dalam hati Linmo, Lin Li, kau adalah orang pertama yang berani meminta kaisar ini memohon maaf. Tapi Linmo mengabaikannya. Linmo berkata, hanya yang salah yang harus meminta maaf, dan aku tidak melakukan hal yang salah. Bibi Lin berkata, kalau kau gak mau minta maaf, jangan harap mendapatkan uang liburmu. Linmo membalas, lakukan sesukamu. Lalu Linmo pun masuk kamar. Tunggu, uang. Dan dia ngecek-ngecek gak ada uang tuh. Jika aku gak punya uang, aku bahkan gak bisa berpikir untuk pergi ke Gunung Wucu. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Tidak banyak barang di rumah ini yang bisa kujual, dan aku gak punya banyak uang lagi. Tapi aku masih punya baju, sepatu, dan kaos kaki. Mari kita lihat, apa aku bisa menjualnya. Tapi sabar, kaos kaki siapa yang mau beli, cok? BTW, komputernya MacBook ya, ngeri. MacBook iMac. Dan pas dijual, ini pembelinya cepat sekali. Apa ini asli? Apa ini punya bau yang khas? Apa kau punya fotonya? Buset, ternyata ada yang mau beli, cok. Aku gak pernah takut menghadapi iblis, tapi wanita-wanita ekstrim ini membuatku merinding. Akan kusingkirkan mereka. Siapa yang tahu kenapa mereka menginginkan pakaian itu? Bagaimana hal seperti uang menghalangiku? Pertama, ayo bekerja, dan kemudian aku akan memulihkan kekuatanku. Tubuh adalah fondasi dari kultivasi. Dan saat aku menyerap energi spiritual, aku tidak akan kekurangan uang. Ayo coba teknik otot dari kehidupan lamaku. Dan 3 menit kemudian, baru 3 menit udah capek tuh. Berakhir, aku tumbang. Tanpa bantuan dari aura, tubuh ini gak bisa menahan apapun. Menempa tubuh seperti ini. Tiba-tiba nelpon ya, itu Song Yunchu. Dia berkata, halo Linmo, kau belum membahas pesan-pesanku. Hah? Ada apa? Bukan hal serius. Hanya saja aku akan mendaki Gunung Wucu besok. Linmo bertanya, kenapa? Temanku gak bilang kalau He Yanhui dan sepupumu akan ikut. Jadi bagaimana kalau aku mengajakmu di lain hari? Kalau kau ikut, mereka berdua akan mengganggumu. Dalam hati Linmo, menggangguku. Kapan kaisar ini peduli soal itu? Linmo menjawab, enggak, jemput aja aku besok. Song Yunchu melanjutkan, baiklah, busnya akan lewat untuk menjemputmu besok pagi. Jangan terlambat. Dan keesokan harinya di pagi hari, seperti biasa, Linmo pergi ke tempat makan, meja makan. Si sepupu berkata, kenapa kau bangun lebih awal hari ini? Jangan bilang Yanhui memintamu pergi keluar dengannya juga. Tapi di sini Linmo hanya diam. Dalam hati sepupunya, kenapa orang ini gak merespon? Dia gak merencanakan hal yang salah lagi kan? Dan akhirnya busnya datang. Lanjutkan aja makannya. Ayah, bisnya sudah tiba. Aku pergi sekarang. Dan di situ ada si Yanhui. Ciswan, ayo pergi. Aku akan membawakan tasmu. Sepupunya berkata, Ciswan ya. Ciswan berkata, ayo, aku sangat ketakutan. Yanhui bertanya, ada apa? Ciswan menjawab, ini semua karena Linmo. Dia mulai mengganggu kami sejak kau menolaknya. Dia mendorong dan memukul ayahku semalam. Hah? Terus apa kau baik-baik aja? Kurasa lebih baik kita nggak mengajaknya ke Gunung Wucu. Iya benar, itu benar. Tapi di sini Song Yunchu berkata, sebenarnya kali ini Linmo juga akan ikut.
teman yang kiri berkata, tapi dia sangat gemuk, dia gak akan bisa mendaki gunung. Song Yun-chu membalas, kita semua teman sekelas, jadi jangan mengatakan hal yang terlalu menyakitkan. Temannya merespon, hari ini kau ketuanya, jadi fokuslah pada dirimu sendiri. Dalam hati Song Yun-chu, aku tidak mengharapkan dia benar-benar datang. Dan aku gak takut bertemu He Yan-hui. Tapi tidak apa-apa, jika aku mengajaknya ikut denganku, dia tidak akan merasa kesepian. Lalu Lin mau masuk, ikut di dalam busnya. Pas lagi jalan, tiba-tiba dialangin sama si Yan-hui. Yan-hui berkata, kata padaku, kenapa kau mendorong Chi-swan? Dalam hati Lin Mo, seorang heroin menyelamatkan gadisnya. Song Yun-chu berkata, itu pasti salah paham. Lin Mo bukan orang yang kasar. Lin Mo, ambil tempat dudukku di depan. Di sana bisa melihat pemandangan yang bagus. Pak supir, ayo pergi ke tempat selanjutnya untuk menjemput seseorang. Dan akhirnya mereka jalan. Tiba-tiba di tengah jalan ada motor nih. Ada cewek, kayaknya ya. Iya, cewek bawa motor ninja. Dalam hati Lin Mo, kuharap kali ini aku tidak akan kecewa di gunung. Terus di sini yang naik motor ngelihat Lin Mo tiba-tiba langsung ngerem, berhentiin busnya. Dia berhenti di depan busnya dan busnya pun langsung berhenti. Si supir berkata, "Hei, perhatikan arah mengemudimu." Terus pas dibuka, ternyata itu si Chow Yutang. Wow, lihat itu, bukankah dia Chow Yutang? Hah? Dalam hati Song Yun-chu, dia tidak akan datang jauh-jauh ke sini untuk mengejar Lin Mo kan? Dia nggak mungkin sekesal ini karena kalah dalam game. Cowok-cowok berkata, "Hei, apa? Chow Yutang datang juga? Iya, kau berani memanggil Chow Yutang? Kau luar biasa, Yun-chu." Yun-chu merespon, jangan khawatir, aku tanya dia dulu. Hei Yutang, bagaimana kabarmu? Yutang membalas, aku kemari untuk bertemu Fatty. Fatty itu fat, gendut ya. Dia berkata, jika bukan karena wajah besarmu, aku tidak akan memperhatikanmu lewat. Aku tertawa sampai perutku sakit. Chow Yutang berkata, jangan pergi ke Gunung Wuchu, ikutlah denganku ke Cyber Cafe, dan aku akan membantumu mendapatkan kembali mantan yang telah meninggalkanmu. Hei, bisakah kau berhenti menggangguku? Dan mendengar itu, satu bus langsung diem. Hah? Apa aku mengganggumu? Dalam hati Chow Yutang, jika bukan karena game yang luar biasa itu, seumur hidup aku tidak akan mengatakan satu patah kata pun padamu. Chow Yutang berkata, katakan padaku, kau mau main atau enggak? Di sini, oh jimat, kirain. Dalam hati Lin Mo, jimat itu memiliki auranya lemah, tapi pasti berasal dari tangan seorang profesional. Tapi teknik pemurnian itu cukup sulit, jadi kelihatannya tidak berasal dari iblis kuno. Itu sesuatu yang sulit dibuat di dunia ini. Aku ingin tahu jika ada kultivator lainnya atau enggak. Hei, kenapa kau diam aja? Kau mau bertarung atau enggak? Aku akan melawanmu kalau sudah selesai mendaki gunung. Dalam hati Lin Mo, aku akan melihat apa bisa dapat menemukan kultivator di dunia ini melaluinya. Song Yun-chu berkata, temanku, kenapa kau gak ikut mendaki bersama kami? Tujuan kami ke puncak gunung. Terus cowok yang bawah kanan berkata nih, ayo pergi bersama. Apa kau bisa sampai ke puncak Gunung Wuchu? Iya benar, ikutlah dengan kami dan lihat keajaibannya sendiri. Chow Yutang berkata, kau tidak terkenal dan sebulat bola, jadi aku akan lihat bagaimana pria gendut mencoba untuk mendaki gunung. Dan di sini Chow Yutang duduk di sebelah Lin Mo. Apa tidak ada cukup tempat untukmu di kursi itu? Ada satu lagi bangku di sebelahku. Enyahlah. Terus di sini cowok di sini, aduh, kayak orang-orang kayak apa? Boy band. Aduh, jangan deh, nanti ada yang tersinggung lagi. Kayak intinya feminim lah intinya. Chow Yutang menelpon seseorang dan berkata, "Hei, Wang Kun, bawa motorku kembali ke rumah." "Oh ya kau, apa kau punya game Tang Shan? Ayo main game denganku sekarang." "Baiklah, tapi jika kau kalah, kau harus menjanjikan sesuatu padaku." Sombong. Lebih baik lakukan dengan baik, atau kau akan jadi pesuruhku jika kalah. "Kakak, apa kau mau main bersama?" "Enyahlah." Terus di sini ada seseorang nih yang ngajak ngomong Chi-swan. Chi-swan BTW sepupu dari Lin Mo ya. Orang yang depan berkata, "Chi-swan, apa Lin Mo benar-benar pandai bermain video game? Kenapa Chow Yutang bermain dengannya?" Seorang temannya yang nengok tuh kepalanya nongol dikit tuh. Dia juga bertanya, "Iya, kenapa? Jangan tanya tentang dia padaku." Dalam hati Chi-swan, aku juga masih ingin tahu. Lin Mo sialan, menjengkelkan sekali. Dan ternyata game yang dimainin itu game yang kemarin guys, yang mereka mainin. Di sini mereka lagi kejar-kejaran seperti kemarin. Lin Mo kabur dan dia si Yutang mengejar, tapi kali ini kecepatan tinggi ya. Dalam hati Chow Yutang mencoba menjaga jarak dariku. "Kenapa kau melakukan itu?" Terus tiba-tiba si Lin Mo langsung menyiapkan serangan dan menyerang saat di udara. Kau hanya bisa sejauh ini. Tunggu, mustahil. Kenapa kau ingin menyerangku dalam kecepatan setinggi ini? Dan serangannya berhasil mengenainya dan jepum. Lin Mo pun menang. Aku kalah ya? Kau kalah. Bagaimana kau bisa melakukannya dengan sangat tepat?
Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!